Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Alvin Brian Muhammad dan rekan saya Abitria Pribadi dalam segmen Kurma Ramadan. Dan sebelumnya kita bisa menyapa teman-teman yang sedang menonton podcast pada hari ini. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu diberikan keberkahan selama bulan Ramadan. Dan Abitria, pada kesempatan kita pada kali ini, kita akan berbincang santai namun penuh makna sekali Abitria. Betul, pastinya mengungkit tentang bulan Ramadan ya Ian. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal Ramadan Abitria, kira-kira yang pertama kali terpikir dalam benak pikiran kami itu apa kalau mendengar kata Ramadan Abitria? Kayaknya kita ada satu pikiran yang sama Ian. Oke, boleh Gimana dicoba? kalau kita bareng-bareng ngomong ya Ian boleh, ya? boleh. Dalam hitungan 1, 2, 3. Takjil! Loh, Kok bisa sama ya? Iya. Kenapa ada alasan khusus mungkin kenapa kok kalau Ramadan itu ada takjilnya Abitria? Karena sebelum bulan Ramadan itu biasanya kan nggak ada takjil ya. Oh iya benar sekali Abitria. Ya, apalagi setelah Ramadan juga tetap tidak ada takjil. Karena yang ada takjilnya itu hanya bulan Ramadan. Betul ya. sekali. Jadi takjil itu kita bisa jumpai, kita bisa nikmati pada saat bulan Ramadan saja Abitria. Betul. Dan berbagi takjil itu merupakan satu bentuk produktivitas kita sebagai pelajar SMA, di mana itu juga memberikan manfaat bagi pemberi dan yang mendapatkan Abitria. Iya, yang mendapatkan juga mendapatkan manfaat, yang memberi juga mendapatkan pahala ya. Apalagi di bulan Ramadan berbagi pahalanya akan dilipat gandakan. Betul sekali, apalagi kita sebagai pelajar SMA ya Abitria, kita berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu ya. Iya, iya. Dan menurutku Abitria ya, Ramadan ini bukan hanya sekedar kita untuk berbagi takjil, tetapi di mana ini merupakan bulan untuk kita ibadah, berlomba-lomba mencari pahala, dan bagaimana cara kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, melakukan aksi sosial yang positif, dan bisa mempengaruhi teman sebaya kita untuk melakukan hal-hal yang positif Abitria. Iya, biasanya kalau bulan Ramadan itu kebanyakan kasusnya itu adalah membatalkan puasa secara sengaja, atau biasanya bilangnya itu mokel ya. Iya kan? Itu jangan sampai ya kita sebagai pelajar, khususnya pelajar SMA itu melaksanakan mokel dengan sengaja Abitria ya. Seperti tadi dengan mempengaruhi teman untuk mengajak mokel itu jangan dulu ya. Jangan dulu. Kalau bisa mempengaruhi teman-teman kita untuk mengajak beribadah lebih tunduk lagi Ian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Jadi kita mempengaruhi untuk beribadah, tidak hanya beribadah salat 5 waktu tapi juga beribadah ke yang sunah-sunah, beribadah qobliyah subuh contohnya, sedekah subuh, dan bisa tadarusan ya kita sebagai SMA sekali. ya. Untuk mengisi waktu luang di bulan Ramadan. Benar sekali, dan itu merupakan salah satu momentum untuk kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Kita mengisi waktu luang selama bulan Ramadan, jadi tidak hanya tidur-tiduran Abitria ya. Iya, meskipun tidur itu juga salah satu ibadah ya Ian ya. Tapi jangan tidur terus ya Ian ya. Tidak baik dan tidak mendapatkan pahala nantinya Abitria ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi kita sebagai pelajar SMA harus banget dong kita produktivitas ditingkatkan. Kita sebagai pelajar harus bagaimana cara kita untuk melatih kemampuan diri kita. Habis itu bagaimana cara melatih skill-skill kita selama bulan Ramadan. Contohnya kayak hari ini Abitria ya. Iya, kita mengikuti podcast Ian ya. Betul, yaitu adalah podcast Kurma Ramadan Betul Abitria. sekali, salah satu karya dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Talun yang pastinya untuk mengisi kekosongan di bulan Ramadan. Betul sekali. Abitria, kamu sadar gak sih kalau bulan Ramadan itu merupakan bentuk kita merestart diri kita Abitria? Betul, kayak kerasa ya Ian. Iya. Saat meskipun kita mengerjakan atau melakukan hal-hal yang sama, kita tuh kalau bulan Ramadan itu selalu merestart diri kita seperti dari awal, dari nol gitu ya Ian. Bener banget, dimana itu merupakan kesempatan dari kita untuk berbenah diri, bagaimana cara kita untuk menciptakan versi kita lebih baik daripada sebelumnya, sebelum Ramadan. Dan ini merupakan batu loncatan kita untuk kedepannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Setapak demi setapak, tangga demi tangga, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan hingga seterusnya. Dan dimana kalau kita bisa melihat Abitria ya, ini bulan-bulan ini adalah bulan dimana kita bisa melatih konsentrasi kita Abitria. Jadi konsentrasi di ibadah dan di belajar Abitria. Meskipun bulan Ramadan harus tetap konsisten, konsentrasi juga dalam menjadi murid ya Ian, menjadi siswa-siswi tetap harus fokus belajar, tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah,
tetap Oke. harus konsentrasi ya Ian saat Benar sekali. Bapak Ibu guru biasanya menjelaskan ke kita. Oke, dan teman-teman, ketika bulan Ramadan ini kita harus dilandasi dengan niat Abitria. Itu yang Niat. utama dan pertama Abitria. Oke. Adalah niat kita terlebih dahulu untuk menjalankan kewajiban kita berpuasa. Jadi kalau kita melaksanakan seluruh kegiatan, kita beribadah, kalau kita punya niat yang bagus, niat yang kuat, pasti diijabah oleh Allah pastinya Abitria. Oke Ian. Oke, dan di mana kalau kita memiliki niat, pastinya kalau kita ada tindakan ataupun kegiatan tuh kita memiliki fondasi yang kuat Abitria. Aku ingin melaksanakan ini, aku ingin berbuat ini, aku ingin memberikan dampak yang nyata bagi teman-teman SMA. Nah jadi itu merupakan niat terlebih dahulu Abitria. Sebelum ke realisasinya kita harus tetap punya niat dulu ya Ian ya. Iya, kalau nggak punya niat, kita hanya salah-salah melaksanakan kewajiban, itu kayaknya flat Abitria. Kayaknya tuh Oke. rasanya kosong gitu lah Abitria. Kayak nggak ada perbedaan antara sebelum dan saat Ramadan Abitria. Oke. Jadi kalau bisa kita tanamkan niat dulu teman-teman, bagaimana cara kita memaknai Ramadan kali ini gitu. Berarti sebelum niat juga harus disertai dengan doa juga ya Ian. Betul sekali. Niat, doa lalu bisa langsung ke realisasinya Betul ya Ian. sekali. Dan dimana kalau kita di niat udah ada, nah ini sekarang kita ke aksinya Abitria. Oke. Aksi bagaimana kita peduli saat di bulan Ramadan Abitria. Pastinya banyak sekali kepedulian yang kita buat selama Ramadan. Contohnya adalah contoh kecil Abitria. Bagaimana Berbagi itu, Yan? takjil tadi Abitria. Berbagi takjil. Benar sekali. Oke. Terus yang kedua, kita bisa open donasi. Open Ke yang donasi. membutuhkan Abitria. Dan kalau kita bisa melihat ini merupakan salah satu ajang kita untuk belajar Abitria. Kita seperti berlomba-lomba mendapatkan pahala ya Benar Ian ya. sekali, bagaimana cara kita untuk belajar untuk berdampak nyata ke lingkungan sekitar kita yang membutuhkan. Kalau kita bisa melihat itu kan Ramadan itu kan penuh berbagi kita Abitria ya. Betul. Karena Dan- Ramadan ini tuh seperti ada ikonnya sendiri Betul. Ian. Biasanya takjil tadi ya Iya. Ian. Berbagi takjil itu sangatlah ikonik di bulan Ramadan dan menjadi sebuah pintu pahala atau pintu surga untuk kita nantinya ya. Benar sekali. Dan di mana bulan Ramadan ini juga merupakan wujud nyata dari rasa empati kita. Empati kita bagaimana cara kita untuk memberikan dampak nyata, aksi sosial kepada teman-teman untuk saling membutuhkan yang berdampak kita Abitria. Betul sekali ya. Itu juga merupakan hal yang selalu produktivitasnya kita tingkatkan terus menerus Abitria ya. Jadi tidak berhenti selama bulan Ramadan tetapi juga berlanjut ke bulan-bulan Bulan-bulan seterusnya. setelahnya, Betul oke. sekali. Dan di mana kalau kita ngomong soal sosial, kamu ingat gak Abitria? Hari di mana sebelum kita lebaran Abitria. Oke. Kira-kira kamu ngapain aja sih Abitria? Biasanya kalau aku di rumah itu Ian, ngewadahin jajan ketoples. Jadi kita cicip-cicip dulu, ya nggak sih? Berarti tester pertama Iya, Abitria ya. biasanya gitu. Tapi tadi berhubungan sama apa? Sosial Abitria. Sosial. Kira-kira ada apa Abitria? Berbagi zakat gak sih? Betul zakat. Terus yang Berbagi kedua zakat. kita bisa berbagi infak. Berbagi Terus infak. yang ketiga bisa berbagi sedekah Abitria. Oke, iya pernah aku pernah Iya kan? ikut kayak Nah, gitu ya. Pastinya itu merupakan suatu produktivitas kita dan kewajiban kita sebagai umat muslim Oke. Abitria. Benar sekali? Betul. Oke, dan kalaupun malam sebelum lebaran itu pastinya ada apa Abitria? Ada takbiran. Takbiran. Dan Iya. pastinya kita keliling takbiran dan bersama dengan satu kampung ya. Iya, satu kampung. Biasanya menjalin silaturahmi dulu Benar sebelum sekali. nanti hari raya tiba Iya, ya. jadi merupakan salah satu tradisi Iya. di mana kita bisa berkumpul, kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dan kita bisa produktivitas itu ditingkatkan lagi Abitria. Karena kan tidak setiap hari ya kita takbiran, kita melakukan infak, zakat, kan tidak setiap hari juga. Tapi Benar takbir nggak? itu biasanya kayak vibes puasa itu sangat terasa ya. Iya, Kayak benar kemarin kita sekali. sudah menahan hawa nafsu, Betul. dahaga, Betul sekali. lapar. Ternyata kok godaan juga iya, ya. iya kan? Yang paling berat itu godaan Betul. ya. Kok Oke. alhamdulillah sudah selesai sampai juga di hari kemenangan Benar itu. sekali. Iya. Dan di mana itu merupakan contoh dan rasa kebersamaan itu yang semakin kuat kalau kita bisa melaksanakan itu apa Bitria? Takbiran. Takbiran ya, Iya, itu kan- apalagi nanti di hari rayanya. Benar sekali. Kita dapat THR Dapat gitu ya. THR gitu ya. Pasti kalau semua orang tuh yang ditunggu adalah THR-nya THR. terlebih dahulu ya. Betul Bener sekali. nggak? Bener ya, pasti teman-teman di rumah ya. THR-nya pasti ditunggu-tunggu Oke. teman-teman. Iya. Oke, menariknya Abitria. Kalau kita selalu beribadah dan kita selalu memberikan sedekah itu pastinya kita akan kembali lagi rezekinya kepada kita Abitria. Iya, Selalu pasti kayak mengalir gitu.
deras air Iya. terjun Abitria ya. Betul. Kalau mengalir terus apa rezekinya Abitria ya? Saat kita berbagi 2 mungkin ya. Iya. Kita akan dikembalikan berlipat ganda Ian Iya, biasanya. Apalagi berlipat di ganda. bulan Ramadan Ian. Apalagi di bulan Iya. Ramadan teman-teman ya. Jadi kalau kalian ya, maaf agak oot gitu ya. Kalau kalian mokel di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan juga dosanya ya Ian Mokel tuh ya. teman-teman ya udah rugi, dapat dosa, udah dombo itu teman-teman ya, udah Combo double. banget, Ya, iya. betul teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa berbagi, kalau kita terbiasa untuk kebaikan Abitria, itu pasti kita juga sudah kebaikan itu akan menghampiri kita sendiri gitu Abitria. Betul, apalagi nanti seumpama waktu Ramadan terbiasa untuk berbagi nih teman-teman. Pasti setelah bulan Ramadan nanti juga kebiasaan itu akan menjadi terbiasa, Betul ya sekali. kan? Jadi terbawa setelah Ramadan Abitria Iya. ya. Itu merupakan salah satu produktivitas yang harus kita tanamkan dan kita implementasikan nyata ke teman-teman di SMA Lingkungan kita. sekitar kita Betul aja dulu banget. ya, teman-teman. Iya benar sekali. Nah, dimana kalau kita sudah sering melakukan tersebut kita akan menerapkan sistem bersyukur Abitria. Selalu bersyukur Iya. apapun yang kita dapatkan. Setelah tadi ada niat, ada doa, ada aksi, Betul. pasti akan ada rasa syukur yang nantinya menemani kita, Yan. Oke, aku ingin kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Abitria. Gimana itu? Kira-kira kamu selama Ramadan ini, puasa ini, ada nggak semangat produktivitas kamu itu yang menurun dan membuat kamu itu kayak malas gitu Abitria? Biasanya itu di awal bulan Ramadan, Ian. Kan Masih kita baru-baru kayak, gitu iya, ya? kan kita dikasih libur ya Iya, biasanya. kasih libur habis itu Belajar di rumah, masuk iya gitu kan? ya. Nah, itu tuh biasanya jam tidur yang berantakan Jam Ian. tidur berantakan ya. Iya, itu yang Biasanya membuat tuh gimana Abitria? produktivitas agak turun gitu kan. Biasanya kan kita tidur sekitar jam 10 ke atas ya. Iya. Maksimal ya mungkin jam 12 gitu kan. Tapi nanti kan biasanya bangunnya sahur, bangun dulu. Nanti kan kalau lagi nggak produktif itu biasanya langsung tidur lagi setelah Padahal sahur. sampai siang Abitria Iya, ya. dan yang paling ditakutkan itu saat bangunnya itu Udah mau buka teman-teman. Iya. Itu justru malah tidak sia-sia gitu ya puasanya Iya, ya. agak- Ibarat tuh kayak tidur, bangun, buka gitu nah, aja ya. apalagi waktu estafet waktu kita mau sekolah Ian. Betul banget. Nah, kita kan kalau lagi males banget itu setelah sahur langsung tidur Ian. Tidur ya. Nah, setelah langsung tidur itu biasanya bangunnya itu terlalu siang Terlalu Ian. siang dan akhirnya kita Agak gedebak-gedebuk ya, gitu. terlambat teman-teman akhirnya ya. Nanti di sekolah juga pastinya ngantuk lagi, jadi nggak Betul. konsentrasi waktu Bapak Jadi Ibu guru gimana? menerangkan. Jadi mengantuk gitu Iya. ya. Tidak konsentrasinya tuh menurun nggak Iya, Abitria jadi ya. semangat untuk apa itu tadi? Dalam menimba ilmu malah Iya, jadi berkurang Abitria. berkurang Iya, gitu. dan dimana kalau kita melakukan hal yang sebaliknya Abitria, itu pastinya kita bisa meningkatkan konsentrasi. Kalau kita bisa mengelola diri kita, Iya. bisa memanajemen waktu, disiplin waktu, itu pasti kita akan Menambah tidak, semangat betul. Iya. Tidak itu Abitria, tidak tergesa-gesa, tidak tidak gelimpungan gitu Betul. Abitria. Apalagi kalau sudah ditata untuk tidak tidur setelah jam seini, Betul. iya itu nanti akan menambah semangat produktivitas. Benar Pas yang sekali. pertama itu kuncinya itu hanya konsisten teman-teman. Betul. Dan Kalau- tanggung jawab serta disiplin Betul. waktu teman-teman. Nah di bulan Ramadan ini sebaiknya itu dilatih agar kita lebih bisa mengontrol diri, mengendalikan diri untuk bisa tadi Ian berproduktivitas. Benar sekali. Dan Abitria, kalau kita di bulan suci Ramadan ini kita sudah tidak telat lagi untuk sholat subuh Abitria. Itu loh kuncinya itu kita sudah tidak telat sholat subuh Abitria. Alhamdulillah di situ Alhamdulillah, karena biasanya itu kita telat-telat gitu Abitria. Betul ya Ian. sekali. Jadi kalau di hari biasa, Iya. oh mas jam segini, nanti aja deh gitu ya. Jadi Itu kalau kurang baik ya Ian. kurang baik. Jadi kalau kita bulan Ramadan itu kan habis sahur langsung imsak sholat subuh. Subuh. Jadi itu momen yang pas dan istimewa kalau kita sudah terapkan Iya. selama 1 bulan penuh teman-teman ya. Apalagi sholatnya tepat waktu ya Benar Ian. sekali, jadi pahalanya juga bertambah ya kalau tepat waktu ya. Betul. Oke, dan teman-teman perlu diketahui bahwasanya kalau Ramadan itu merupakan untuk kita mengajarkan efisiensi energi. Bukan untuk malas ya teman-teman, tapi kita efisiensi energi. Di mana kita memanfaatkan waktu yang terbaik untuk fokus dan bagaimana cara kita untuk prioritaskan waktu kita Abitria. Betul. Jadi untuk teman-teman yang di rumah produktivitasnya sedang menurun, bisa keluar rumah dulu untuk melihat sekeliling. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa kalian cobain untuk menambah produktivitas kalian di bulan suci Ramadan ini ya. Benar sekali, dan dimana kalau biasanya teman-teman ini kesalahannya adalah
bulan Ramadan digunakan untuk bermalas-malasan Fitria. Iya. Itu kesalahan di teman-teman. Jadi justru kita di bulan Ramadan kita berpuasa di mana kita bisa meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang pelajar di SMA. Kita kan hidup di era digital, di mana kita bisa memanfaatkan platform digital tersebut untuk mengikuti perlombaan berbasis online juga bisa Fitria melalui sosial media. Jangan lupa untuk mencari-cari informasi tersebut karena dapat menambah produktivitas kita sebagai seorang pelajar. Benar sekali. Kalau kita melalui media sosial, kita juga bisa mengajak, menginspirasi, dan bagaimana cara kita mempengaruhi untuk berbuat positif teman-teman. Secara nggak langsung itu ya. Jadi kalau banyak sekali orang yang melihat, oke, waduh ini keren, ini luar biasa. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya ke orang lain. Betul gitu, sekali. Dan itu banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita petik kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu produktivitas dengan baik Fitria. Dan kalaupun banyak sekali tantangan, itu pastinya kita memiliki kunci Fitria. Apa tuh kuncinya? Kuncinya adalah kita mengontrol diri Fitria. Oke. Yang pertama tidak bermalas-malasan. Terus yang kedua kita menanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat positif, selalu berkontribusi nyata bagi teman dan sebaya kita. Nanti kalau secara nggak langsung Fitria, kita bisa tergerak hatinya untuk terus berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Betul. Dan di mana produktivitas tersebut itu juga lahir dalam batin diri kita sendiri Fitria. Jadi tidak perlu dipaksa ya. Iya. Hanya lahir dalam Dan diri kita. Nanti akan terbentuk di diri kita sendiri meskipun tidak bulan Ramadan, diri kita ini tetap akan bisa produktif ya. Benar sekali, dan itu bisa merupakan menjadi faktor kebiasaan kita yang baik untuk hari ini dan hari seterusnya. Oke, dan Fitria, aku juga ingin mengetahui dari kamu, kira-kira setelah Ramadan terakhir ini, kira-kira apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman Fitria? Oke, pesan aku buat teman-teman semuanya untuk tidak bermalas-malasan saat bulan puasa itu adalah kunci utama. Benar sekali, dan dari hal kebaikan yang kalian tanamkan pada bulan Ramadan ini semoga tetap berlanjut ke bulan-bulan seterusnya. Jadi hanya tidak berhenti di bulan Ramadan, tapi nilai-nilai itu kita bawa terus ke bulan-bulan seterusnya. Betul sekali. Jadi di mana setelah Ramadan kita lebih disiplin, lebih peduli kepada sesama, dan kita lebih produktif daripada sebelumnya Fitria ya. Dan berarti kalau kita bisa melaksanakan hal tersebut berarti efisiensi dari Ramadan itu berhasil Fitria. Betul iya. Nah, jadi karena itu kita jadikan Ramadan sebagai titik awal untuk kita menjadi latihan memasuki kehidupan nyata yang akan lebih panjang dan bisa melatih diri kita untuk hari-hari dan menjadi batu loncatan sebelumnya dan seterusnya Fitria. Betul iya. Pada akhirnya, Ramadan adalah perjalanan spiritual sekaligus perjalanan karakter dalam diri kita. Di mana Ramadan mengajarkan kita tentang pengendalian diri, kepedulian sosial, disiplin dan tanggung jawab, dan makna keikhlasan. Keberhasilan Ramadan bukan diukur dari seberapa banyak kita menjalankan aktivitas, melainkan seberapa dalam perubahan baik yang kita tumbuh dalam diri kita. Jika Ramadan adalah sebuah perjalanan, maka nilai paling penting yang harus kita bawa pulang adalah konsistensi dalam kebaikan. Karena perubahan sejati bukan terjadi dalam 1 bulan saja, tetapi dalam kebiasaan yang harus kita jaga selamanya. Baik, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam diri kita, dan semoga Ramadan kali ini bisa membentuk karakter kita lebih baik, menumbuhkan kepedulian, serta meningkatkan kualitas dalam diri kita. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.